Bruno Guillot dikenal luas di Perancis sebagai salah satu figur paling menonjol dari gelombang mantan muslim. Seorang mantan imam salafis yang kembali menemukan iman Katolik. Namanya sering muncul dalam kesaksian, konferensi dan diskusi publik karena kisah hidupnya yang langsung dan tajam. Baik ketika ia berbicara tentang pengalamannya di dalam agama sebelumnya, maupun tentang perjumpaan rohaninya dengan Kristus. Ketenaran Bruno bukan lahir dari sensasi, melainkan dari keberaniannya bersaksi secara terbuka di tengah konteks Prancis yang sangat sensitif terhadap isu agama dan sekularisme. Ia dikenal sebagai sosok yang jernih dalam analisis, tegas dalam iman Katolik, namun juga berbicara dari pengalaman nyata dan bukan teori. Bruno lahir di Belgia pada tahun 1986, dibaptis dan dibesarkan dalam keluarga Katolik yang tidak mempraktekkan iman sama sekali. Ia menjadi muslim di usianya yang sangat muda, 15 tahun. Mimpinya menjadi pesepak bola profesional hancur. Keluarganya tidak harmonis, dan secara rohani ia merasa kosong. Di tengah kekecewaan itu, tepat di bulan Ramadan, Bruno menemukan komunitas agamanya yang saat itu tampak hangat dan penuh kebersamaan. Ia terkesan dengan doa bersama, solidaritas dan rasa memiliki. Bruno menceritakan bahwa saat berusia sekitar 15 tahun dan belum pernah menerima katekese tentang iman Katolik, ia sangat mudah menjadi bingung. Ia mengaku tidak siap ketika pertama kali ditanya tentang imannya. Ketika ditanya apakah ia seorang Kristen, ia menjawab iya. Lalu muncul pertanyaan lanjutan yang membuatnya goyah. Apakah ia makan? Apakah Yesus juga makan? Dan jika Yesus makan, bagaimana mungkin Yesus adalah Tuhan? Saat lawan berbicaranya mengatakan bahwa mereka juga percaya kepada Yesus, semua itu terdengar lebih logis dan masuk akal baginya. Bruno menyadari bahwa pada saat itu ia sama sekali tidak dibekali untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Selanjutnya, tanpa proses panjang, Bruno masuk menjadi seorang Muslim hanya dalam hitungan hari dengan cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia mengatakan, berbeda dengan kekristenan, khususnya Katolik dan Ortodoks, di mana ada katekese, baptisan memakan waktu yang panjang. Bahkan dalam Yudaisme, ada masa ujian selama bertahun-tahun. Saat itu Bruno baru sekitar 3 minggu mengenal agamanya dan komunitas di sana. Namun ia langsung merasakan dorongan yang kuat, bahkan cenderung agresif, untuk mengajak orang lain bergabung. Ia katakan, dorongan ini tidak hanya datang dari mereka yang taat, tetapi juga dari orang-orang yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh menjalankan ajaran agama. Ada pola pikir yang berkembang. Meskipun seseorang tidak menjalankan semua aturan agama, ia merasa tetap mendapat pahala jika berhasil membuat orang lain menjadi mualaf. Tidak lama kemudian, Bruno mulai merasa terganggu. Ia menyadari bahwa penjelasan dan ajaran yang ia dengar sering berbeda-beda antara satu tempat ibadah dengan tempat ibadah lainnya. Ketidakkonsistenan ini membuatnya resah. Ia memilih belajar bahasa Arab sendiri. Karena setiap kali berada di tempat ibadahnya, kitab suci dibacakan dalam bahasa Arab, tetapi ia tidak mengerti maknanya. Hal itu membuatnya frustasi. Ia merasa seperti ada jarak antara dirinya dan ajaran yang ingin ia pahami. Dalam hatinya muncul perasaan bahwa semuanya terlalu kabur dan tidak bisa dijangkau. Ia ingin memahaminya secara penuh, menggenggamnya dengan pasti, dan suatu hari mengajarkannya kepada orang lain. Penampilan Bruno pun ikut mengalami perubahan. Orang-orang di sekitarnya tidak lagi mengenalinya. Bahkan ia sendiri merasa asing dengan dirinya. Namun ia merasa tidak punya pilihan selain mengikuti perubahan itu. Ia mulai memakai kamis, pakaian tradisional dari wilayah Maghrib, yang panjangnya hanya sampai di atas mata kaki. Ia katakan, dalam ajaran Salafi, pakaian pria tidak boleh menutupi mata kaki karena dianggap berkaitan dengan hukum neraka dan api. Saya juga membiarkan jenggot saya tumbuh tanpa dirapikan dan saya selalu memakai penutup kepala. Aturan ini menegaskan bahwa pria tidak boleh mengenakan pakaian ketat atau pakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh. 4 tahun kemudian, Bruno menikah dengan seorang wanita Katolik Napoli, Italia, yang sebelumnya telah ia konversikan dan telah menggunakan cadar penuh. Mereka memiliki 2 orang anak, dan selanjutnya tinggal di Mesir selama 1 tahun untuk belajar bahasa Arab dan menghafal kitab sucinya. Selanjutnya ia diterima sebagai mahasiswa di universitas ternama di Arab Saudi. Ia belajar di sana 5 tahun,
Selanjutnya mengajar bahasa Arab di Tanger, Maroko. Bruno menghidupi ajaran agamanya yang mengatakan harus memutus hubungan dengan orang kafir, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, mencintai orang-orang beriman dan membenci orang-orang kafir, tidak hidup bersama orang kafir, tidak berpakaian seperti orang kafir, bahkan tidak menata rambut seperti orang kafir. Bruno memilih jalan salafisme, yaitu jalan yang ia anggap sebagai satu-satunya jalan keselamatan menurut apa yang ia pelajari. Ia mengatakan, ajaran ini melarang ragu atau mempertanyakan agama secara keseluruhan dan menjanjikan pahala besar atau hukuman berat jika murtad. Bahkan kemungkinan suatu hari, jika Bruno harus berpartisipasi dalam jihad mobilisasi, hal itu tidak membuatnya gentar. Dedikasi inilah yang membuatnya mendapat pujian dari para pengajar di universitas tempatnya belajar. Dan mereka bahkan memberi keuntungan materi kepada dirinya dan keluarganya, sambil mempersiapkannya untuk berperan dalam penyebaran agama ke wilayah Eropa yang dianggap telah mengalami kemerosotan. Titik balik pertobatan Bruno terjadi lewat beberapa peristiwa yang menentukan hidup selanjutnya. Sebuah pesiaran ke Tanah Suci menurut agamanya yang ia lakukan diharapkan menjadi puncak pengalaman rohani. Justru berubah menjadi pengalaman mengerikan. Ia menyaksikan kekacauan, dorong-dorongan massal, kematian akibat terinjak-injak, hingga ia sendiri hampir mati. Hal ini meninggalkan trauma yang besar dalam hidupnya. Masalah lain datang ketika putrinya yang masih sangat kecil diminta untuk dinikahi. Ia berkata, "Putri kecil saya 2 kali diminta untuk dinikahi. Pertama oleh seorang pria Saudi ketika ia berusia 7 tahun, dan yang kedua ketika di usia 9 tahun, oleh seorang pria Eropa dari Belgia. Secara hukum agama hal itu dianggap sah, namun sebagai seorang ayah, hati saya menolak keras. Di situ saya mulai sadar bahwa ada jurang besar antara doktrin dan hati nurani." Bruno juga mengalami kengerian menyaksikan eksekusi-eksekusi publik, pemenggalan kepala, pemotongan tangan yang disebut sebagai keadilan Tuhan. Secara doktrin itu dibenarkan, tetapi melihatnya secara langsung sangat mengguncangkan hati. Dan momen paling penting dalam perjalanan religius Bruno adalah suatu kejadian yang tidak terduga. Ia diizinkan pulang ke Belgia untuk menjenguk ayahnya yang menderita tumor otak. Di sana Bruno justru mendengar kata-kata penuh kasih yang terinspirasi dari Injil. "Akhirnya kamu pulang juga, anakku." Ibunya menceritakan bahwa ayah Bruno telah menemukan kembali iman Katolik yang sempat diabaikan. Ia mengenang di saat menjelang wafatnya, ayah memberikan kesaksian iman yang tenang. "Jangan khawatir tentang kematian. Kita tidak akan kehilangan apapun. Kita justru akan memperoleh segalanya. Saya selalu menganggap ayah saya sebagai seorang kafir yang kotor. Saya menganggap dia pantas masuk neraka demi keadilan Tuhan. Namun pada saat itu, ayah saya justru kembali kepada iman Katolik, sesuatu yang tidak saya pahami dan saya lawan. Saya mencoba mengkonversi ayah saya ke dalam agama saya. Saya mengerahkan semua usaha, mengajukan semua bukti, tetapi tidak ada yang berhasil. Pada akhirnya saya menyadari bahwa ayah saya meninggal dengan ketenangan dan kekuatan yang tidak pernah saya duga. Ia berkata kepada saya, 'Jangan takut, jangan khawatir, tidak perlu cemas. Ia bersama kita, jangan takut.' Saya sebelumnya membayangkan bahwa ayah saya akan meninggal dalam penderitaan yang mengerikan, bahwa para malaikat akan menyiksanya, bahwa Tuhan akan menghukumnya, tetapi justru ia yang berkata kepada saya, 'Jangan takut akan kematian.' Kembalinya ia kepada iman Katolik sangat mengguncang saya saat itu. Gambaran tentang Tuhan yang terus-menerus menghukum, Tuhan yang terus menjatuhkan manusia, Tuhan yang memberi petunjuk sekaligus menyesatkan, membentuk kekerasan hati tertentu. Meskipun orang berkata bahwa Tuhan itu pengasih, kenyataannya mengasihi dengan syarat. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu tetap menimbulkan rasa takut, dan ketakutan itu akhirnya mengalahkan cinta kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman ini membuat Bruno masuk dalam perjuangan batin yang berat. Ia mulai meninjau ulang semuanya. Ia kembali membaca kitab suci, menelaah ulang ajaran agamanya. Ia berkata, "Saya mulai meneliti, tetapi saya sama sekali tidak mau menerima bahwa Yesus adalah Putra Tunggal Allah, Sang Sabda yang menjelma.
Bagi saya itu adalah mustahil. Melalui doa hanya kepada Allah tanpa memohon langsung kepada Yesus, keyakinan itu perlahan tumbuh. Disitulah saya berkata, baiklah, kalau begini caramu bekerja, aku akan mencoba berdoa dalam nama Yesus. Aku tidak rugi apa-apa, aku bisa dianggap kafir. Kalau perlu beberapa detik kemudian, aku akan kembali kepada agamaku sebelumnya. Dan saat saya mengucapkan doa saya merasakan kekuatan yang menjatuhkan saya ke tanah. Saya benar-benar mendengar ayat bahwa setiap lutut akan bertekuk di hadapan Kristus. Semua yang ada di surga dan di bumi meledak dalam diri saya. Kekuatan itu memberi saya kemampuan untuk pulang ke rumah, menatap mata istri saya dan berkata, semua Alkitab yang kamu lihat ini bukan karena aku ingin mengislamkan orang Kristen, tetapi karena aku sendiri adalah seorang Kristen. Bruno menyadari sejak awal bahwa keputusan imannya bisa membuatnya kehilangan segalanya, istri dan anak-anaknya. Istrinya akhirnya tidak mengikuti jalan yang sama. Istrinya sempat tertarik kepada iman Kristen, namun itu lebih karena ia ingin keluar dari kerasnya kehidupan salafisme, bukan karena iman yang sungguh kepada Kristus. Istrinya memilih kebebasan duniawi dan meninggalkan keluarga. Kini anak-anaknya telah beranjak remaja. Putrinya berusia 18 tahun dan putranya 16 tahun. Mereka tidak lagi memeluk agama sebelumnya. Mereka menjalani hidup sebagai seorang Kristen. Masih dalam proses pertumbuhan iman, Bruno tidak pernah memaksa atau mengarahkan mereka secara langsung, melainkan memberi teladan lewat cara hidupnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara alami. Bruno akhirnya menemukan kedamaian batin ketika ia merubah cara berdoanya. Pertama kalinya ia mulai memanggil Tuhan sebagai Bapa. Itu merupakan momen penting di mana ia memahami bahwa kebenaran bukan sekedar daftar peraturan, tetapi sebuah pribadi yang hidup. Sedikit demi sedikit, ia berani mengakui bahwa ia mengikuti agamanya tersebut terlalu mudah, terlalu cepat, dan tanpa pencarian yang jujur. Akhirnya Bruno meninggalkan agamanya, menerima Kristus dalam hidupnya, sebuah keputusan yang sangat berbahaya, karena dalam aliran yang diikutinya, murtad berarti hukuman mati. Ia tahu resikonya nyata. Ia memiliki teman-teman yang terlibat dalam jaringan teroris. 2 kali ia sendiri hampir terseret ke jalur jihad ekstrim. Ia katakan, yang menahan saya sebenarnya adalah anak-anak saya. Saya sangat mencintai mereka, dan bagi saya, mustahil untuk meninggalkan mereka. Bruno, seorang yang awalnya memiliki kebencian yang ekstrim, menjadi kasih yang ekstrim, merefleksikan hidupnya dalam pribadi Santo Paulus. Ia katakan, Santo Paulus mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Dari seorang Yahudi yang ikut menyetujui perajaman Santo Stefanus, hingga akhirnya rela mati demi imannya kepada Kristus. Bagi saya perubahan ini pertama-tama bersifat rohani dan mistik, bukan sekedar perubahan pikiran. Salah satu ayat kitab suci yang sangat menyentuh hati saya adalah, Allah adalah kasih. Ayat ini membuat saya menyadari perbedaan besar antara mengatakan bahwa Allah mengasihi dan mengatakan bahwa Allah sendiri adalah kasih. Jika Allah adalah kasih, maka sejak kekal, hakikat Allah adalah kasih itu sendiri. Ketika seseorang sungguh mengalami kelembutan dan keindahan kasih ilahi yang sangat berbeda dari kekerasan yang pernah saya jalani sebelumnya, hidupnya pun akan berubah sepenuhnya. Kekristenan bukanlah agama tanpa tuntutan moral. Namun moral Kristen tidak dibangun di atas dasar panjang larangan, melainkan pada pencarian akan kebaikan dan relasi yang hidup dengan Allah. Bruno menyampaikan, saat ini kita melihat sebuah wabah baru di mana orang Kristen ingin menjalani kekristenan seperti orang Muslim menjalani agama Islam. Padahal ketika kita melihat iman Katolik, membaca katekismus, menghadiri Ekaristi, hidup dalam komunitas, kita memiliki praktek iman, moral, dan adat hidup. Perlu diketahui bahwa bagi banyak orang seagama saya dahulu, orang Kristen boleh melakukan apa saja, karena Yesus sudah mati untuknya. Itulah gambaran kekristenan dalam benak mayoritas awam seagama saya dulu. Bagi mereka, ketika Anda berkata bahwa Yesus sudah wafat bagi Anda, itu berarti Anda bebas melakukan apapun, minum anggur, melakukan apa saja. Mereka tidak menyadari bahwa kekristenan memiliki tata moral dan kode etik.
dan bahwa sebuah peradaban dibangun di atas nilai-nilai tersebut. Karena itu penting menjelaskan melalui perilaku kita, sebuah evangelisasi melalui kesaksian hidup, bahwa kami juga memiliki prinsip, dan prinsip-prinsip itu sudah ada sebelum prinsip kalian. Sebagai contoh, di media sosial saya sering menerima pertanyaan seperti ini. Sebagai orang Kristen, apakah saya boleh melakukan ini atau itu? Dan itu adalah pertanyaan khas mereka. Apakah saya boleh mendengarkan musik? Bolehkah saya mendengarkan musik ini? Bolehkah bertato? Moral Kristen bukanlah moral yang semata-mata berbicara tentang boleh dan tidak boleh. Moral Kristen adalah moral tentang kebaikan. Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan adalah, apakah mendengarkan musik tertentu, melakukan hal ini atau itu, berpakaian dengan cara tertentu, membuat kita semakin dekat kepada Allah, atau justru menjauhkan kita daripadanya? Jawabannya tidak selalu sama untuk setiap orang. Itu bisa berbeda-beda tergantung usia, kondisi, dan perjalanan iman masing-masing pribadi. Inilah yang dimaksud dengan beribadah dalam roh dan kebenaran. Mencintai apa yang baik, mencari kebaikan itu sendiri, dan bukan sekedar mengikuti aturan atau hukum, betapapun ketat dan menuntutnya hukum tersebut. Dan secara mendalam, saya katakan ini dengan sungguh-sungguh, karena saya pernah hidup di dalamnya.